Halo Sobat Struktur, jumpa lagi dengan saya Agus Setiawan. Kali ini kita akan belajar tentang struktur beton bertulang. Namun sebelum kita memahami tentang struktur beton bertulang lebih lanjut, kita perlu kembali dahulu untuk memahami tentang teknologi beton. Nah, dalam paparan kali ini saya akan membahas tentang seputar tentang teknologi beton, material penyusun beton, hingga sifat-sifat ataupun properti mekanik dari beton. Nah, untuk mempelajari mata kuliah perencanaan struktur beton, maka sobat struktur perlu mempunyai beberapa buku pegangan seperti yang saya tunjukkan di sini. Eh, Nanti waktu kita mempelajari struktur beton bertulang, materi yang saya em, rekam dalam video ini lebih banyak diambil dari buku Struktural Konkret Teori and Design dari Nadine Hasson, kemudian juga buku Perancangan Struktur Beton Bertulang karya saya sendiri yang ditulis pada tahun 2015 saat itu, namun hingga hari ini proses update masih terus berjalan untuk diterbitkan untuk mengacu pada Standar Nasional Indonesia atau SNI yang baru yaitu tahun 2019 nomor 2847. Kemudian sebagai buku referensi lain untuk sobat struktur juga bisa membahas buku yang cukup bagus juga dari James White berjudul Reinforced Concrete Mechanics and Design. Nah, ini adalah buku-buku pendamping untuk sobat struktur memahami tentang perancangan struktur beton bertulang. Nah, untuk aktivitas pertama untuk sobat struktur yang ingin mengenal lebih lanjut tentang teknologi beton, sobat struktur bisa melihat video aktivitas yang eh, linknya bisa sobat struktur scan QR code yang ada di layar ini. Silakan menonton aktivitasnya, videonya, sementara saya akan melanjutkan eh, paparannya. Nah, untuk sobat struktur yang mungkin baru pertama kali mengenal ataupun mempelajari tentang beton, beton sebenarnya merupakan salah satu material konstruksi yang sangat populer di Indonesia maupun di dunia. Jadi, secara umum di dunia ataupun di Indonesia, material konstruksi yang banyak dipakai adalah beton atau dan struktur baja biasanya. Dari kedua ini, nampaknya struktur beton masih lebih populer daripada struktur baja. Nah, beton ini adalah merupakan bahan konstruksi yang diperoleh dari mencampur dari beberapa material, yaitu pasir, kerikil atau batu pecah, semen, serta air. Nah, terkadang ke dalam campuran tersebut bisa juga diberikan berbagai macam bahan tambahan yang fungsinya untuk memperbaiki sifat dari beton, seperti antara lain untuk meningkatkan workability atau kemudahan pengerjaannya, kemudian durability atau ketahanan material untuk jangka waktu yang lama, serta kadang juga perlu ditambahkan bahan untuk mempercepat waktu pemerasan beton. Nah, beton atau dalam bahasa Inggris disebut dengan konkrit, konkrit material. Tadi sudah disampaikan bahan penyusunnya dari semen Portland, kemudian post agregat atau agregat kasar, fine agregat, water atau air, kemudian juga admixture ataupun bahan tambah yang sifatnya opsional. Di gambar yang ada di tampilan ini adalah menunjukkan mikrostruktur dari suatu material beton. Terlihat bahwa dalam mikrostruktur material beton ini nampak ada agregat kasarnya, kerikil, kemudian di antara kerikil ini terdapat pasta semen yang merupakan campuran dari semen, pasir dengan air, yang bentuk pasta sebagai pengikat dari agregat kasar dari beton. Nah, kita akan membahas satu persatu material penyusun dari beton, yaitu yang pertama adalah yang unsur terpenting dari beton, yaitu semen. Pada dasarnya, bahan dasar pembuat semen adalah batu kapur yang mengandung unsur kimia CaO, serta lempung atau tanah liat yang banyak mengandung senyawa SiO2 dan Al2O3. Material-material tersebut kemudian dicampur, ditambahkan gips dalam jumlah yang cukup, kemudian dibakar dalam mesin pembakar atau klinker yang kemudian didinginkan. Nah, secara skematik, sobat struktur bisa lihat proses pembuatan semen, proses manufaktur semen hingga
semen tersebut dikemas dalam bentuk sak seperti yang mungkin sobat struktur sudah sering lihat sak semen yang dijual di pasaran. Ini adalah proses pembuatan semen. Nah, secara umum sesuai dengan standar ASTM, hingga saat ini dikenal 5 jenis semen, 5 tipe semen, yaitu tipe 1. Ini adalah jenis semen biasa yang dapat digunakan pada berbagai macam pekerjaan konstruksi umumnya. Kemudian semen tipe 2 ini merupakan modifikasi semen tipe 1, umumnya memiliki panas hidrasi yang lebih rendah dan dapat tahan terhadap berbagai jenis serangan senyawa sulfat. Tipe 3 merupakan tipe semen yang dapat menghasilkan kuat tekan beton awan yang cukup tinggi. Setelah 24 jam proses pengecoran, semen tipe ini akan menghasilkan kuat tekan 2 kali lebih tinggi daripada semen tipe biasa. Namun umumnya panas hidrasi yang dihasilkan dari semen jenis 3 ini lebih tinggi daripada semen tipe 1 atau semen normal umumnya. Kemudian ada juga semen tipe 4 yang merupakan semen yang mampu menghasilkan panas hidrasi yang rendah. Biasanya semen jenis ini sangat cocok untuk proses pengecoran beton masif. Beri contoh pengecoran beton untuk struktur bendungan, kemudian juga struktural foundation yang merupakan beton dalam volume yang cukup besar. Kemudian dikenal juga semen tipe 5, biasanya digunakan struktur beton yang memerlukan ketahanan yang tinggi dari serangan sulfat. Nah, ini adalah tipe-tipe semen menurut standar ASTM. Masih menyambung jenis semen tadi, untuk semen tipe 1, semen tipe 3 yang membutuhkan high early strength, jadi dalam proses pembangunan konstruksi biasanya diperlukan kuat tekan beton disyaratkan untuk segera tercapai dalam waktu 1 kali 24 jam. Kemudian tipe 4 untuk yang memiliki panas hidrasi rendah, kemudian tipe 1 ini bisa kita gunakan untuk berbagai jenis pekerjaan konstruksi umumnya. Nah, setelah semen kita mengenal agregat. Agregat ini terdiri dari agregat kasar, agregat eh, agregat halus atau fine agregat. Agregat pada umumnya menempati 70 hingga 75% volume beton yang mengeras. Jadi volume beton hampir sebagian besar ditempati oleh agregat. Agregat yang dapat melalui saringan nomor 4 atau 4,7 5 mm dapat diklasifikasikan sebagai agregat halus. Di sini mungkin koreksi sedikitnya sobat struktur, di sini adalah agregat halus, bukan agregat ringan. Kalau agregat ringan itu beda lagi. Kemudian sebaliknya agregat yang tertahan di saringan nomor 4, ini kita klasifikasikan sebagai agregat kasar. Jadi di bagian sebelah kiri nampak agregat halus pasir, kemudian di sebelah kanan agregat kasar atau sering kita sebut kerikil dan juga disebut sebagai split. Nah, tidak sembarang agregat bisa kita gunakan dalam campuran beton. Menurut standar SNI tahun 2002, ini disyaratkan ukuran agregat tidak melebihi dari 1/5 jarak terkecil antara bidang samping cetakan. Kemudian kalau digunakan untuk pengecoran plat lantai, syaratnya ukurannya 1/3 kali tebal plat. Kemudian juga harus dicek terhadap 3/4 kali jarak bersih antar tulangan, jaring kawat baja, bundel tulangan, ataupun tendon prategang. Nah, setelah mengenal agregat, berikutnya adalah air. Air ini yang digunakan untuk mereaksikan semen, sehingga akan terbentuk pasta bersama dengan agregat halus. Nah, pasta ini yang akan membungkut agregat kasar sehingga menjadi bahan pengikat daripada beton. Pencampuran antara semen dan air akan menimbulkan suatu reaksi kimia yang sering kita sebut dengan istilahnya reaksi hidrasi. Perbandingan antara jumlah berat air dengan jumlah berat semen atau sering dikenal dengan rasio air semen, ini pada umumnya memegang peranan penting dalam hal kuat tekan beton yang dapat dicapai. Semakin banyak ataupun semakin besar rasio air semen akan menghasilkan umumnya akan menghasilkan beton yang encer dengan kekuatan tekan yang lebih rendah. Nah, agar reaksi hidrasi ini dapat berlangsung, umumnya rasio air semen ini diambil sebesar 25% atau 0,25. Untuk beton yang normal, mutu normal, kekuatan tekannya normal,
rasio air semen atau water cement ratio ini berkisar dari 0,4 hingga 0,6. Nah, mungkin kalau sobat struktur ataupun di dunia konstruksi membutuhkan beton dengan kekuatan yang tinggi, umumnya di atas 45 megapascal, maka perlu air rasio air semen pasti akan menurun, biasanya diambil sekitar 0,2 atau 20%. Nah, tadi sempat disinggung tentang reaksi hidrasi. Jadi pada dasarnya di dalam semen ini ada 4 unsur utama, yaitu yang disebut C3S atau trikalsium silikat, C2S atau dikalsium silikat, trikalsium aluminat C3A, dan tetrakalsium aluminoferrit. Eh, saya sendiri tidak begitu memahami secara detail tentang proses kimiawi di dalam semen dengan air. Namun proses kimiawi ini saya ambil dari buku Konkret Teknologi karangan SETI. Jadi kalau di buku SETI ini dijelaskan bagaimana reaksi antara trikalsium silikat atau C3S ya, baris pertama dengan air, kemudian juga reaksi antara dikalsium silikat atau C2S dengan air. Di sini sobat struktur lihat bahwa kedua senyawa ini direaksikan dengan air atau H2O. Jadi kalau sobat struktur lihat di sini ditambahkan dengan 2H2O sehingga menghasilkan apa? Pencampuran kedua senyawa tersebut dengan air itu menghasilkan unsur yang namanya kalsium silikat hidrat atau CSH. Nah, CSH atau kalsium silikat hidrat ini adalah senyawa yang memegang peranan penting terbentuknya, tercapainya kuat tekan beton, atau juga menggambarkan kekuatan atau kekerasan dari beton yang dihasilkan. Makin tinggi atau makin banyak persentase CSH dalam campuran beton tentunya menghasilkan kekuatan tekan beton yang lebih tinggi. Dari sini terlihat bahwa trikalsium silikat menghasilkan 75 ini dalam gram, dalam satuan berat. Kemudian kalau reaksi antara air dengan dikalsium silikat menghasilkan 99 beratnya. Sehingga terlihat bahwa dalam reaksi ini C2S, semakin banyak C2S dalam semen tentunya menghasilkan beton dengan kekuatan tekan yang lebih tinggi. Nah, terkadang dalam campuran beton tadi sobat struktur sudah dijelaskan bahwa campuran utama dari beton terdiri dari semen, agregat halus, agregat kasar, kemudian juga direaksikan dengan air. Terkadang untuk memperbaiki sifat-sifat dari beton yang dihasilkan, ditambahkan juga bahan tambah atau admixture, yang fungsinya untuk mempercepat waktu pengerasan, accelerating admixture, kemudian untuk memberikan rongga di dalam beton yang kadang diperlukan, dinamakan air entraining admixture, kemudian juga untuk mengurangi rasio air semen, sehingga dihasilkan water cement rasio yang rendah, namun dengan kuat tekan beton yang tetap tinggi. Kemudian juga kadang ditambahkan ice mixture untuk memperlama waktu ikat awal dari beton. Hiring water reducer hampir sama dengan water reducing admixture. Kemudian juga kadang bahan tambah atau admixture ini dapat berbentuk cairan, dapat juga berbentuk posolan atau serbuk. Contohnya seperti fly ash. Nah, ini bentuknya mirip dengan semen, kadang ditambahkan ataupun menggantikan sebagian berat dari semen dengan bahan fly ash tersebut untuk meningkatkan kuat tekan daripada beton. Nah, keuntungan dan kerugian daripada struktur beton, ini saya sampaikan head to head dengan struktur baja tentunya ya. Jadi tadi di awal saya sampaikan dua material konstruksi yang cukup populer di dunia konstruksi ini adalah beton dengan baja. Jadi kalau boleh dilihat, keuntungan dari struktur beton antara lain memiliki kuat tekan yang tinggi, kemudian tahan terhadap cuaca dan api, durabilitas yang baik, ekonomis, kemudian biaya maintenance-nya yang rendah, defleksi ataupun lendutan dari struktur yang kecil, kemudian juga tersedia dalam bentuk-bentuk sekarang beton-beton pracetak mulai berkembang pesat. Jadi balok-balok beton, kolom beton sudah dicetak di plan, kemudian tinggal dibawa ke lokasi proyek. Kemudian juga dari sisi skill tenaga kerja,
Umumnya tenaga kerja pada struktur beton ini tidak membutuhkan skill yang eh, tinggi begitu ya dibandingkan dengan tenaga kerja pada struktur kerja. Namun dari sejumlah keuntungan tersebut ada juga beberapa kekurangan beton, itu di mana dia kurang ataupun lemah dalam memikul gaya tarik, tensile strength-nya low, kemudian juga uncertainty of final strength, jadi kekuatan finalnya, kekuatan akhir daripada si beton itu eh, kadang menjadi suatu hal yang tidak bisa diprediksi dengan baik karena banyak pengaruhnya, seperti kualitas material penyusunnya, kemudian juga proses pencampuran, proses pengadukannya, yang mungkin juga mempengaruhi kekuatan akhir daripada beton. Kemudian juga untuk beton-beton yang bukan precast ini kadang masih dibutuhkan cetakan atau persisting dari kayu yang masih banyak dipakai. Ini juga menimbulkan cost yang cukup tinggi. Larger section atau penampang yang lebih besar daripada baja ini tentunya menghasilkan struktur yang berat. Kemudian juga ada sifat shrinkage ataupun susut daripada material beton. Nah, kemudian setelah beton mengeras, ada 4 sifat mekanik utama daripada beton. Yang pertama kita sebut dengan kuat tekan, orang sering sebut dengan FC prime, FC aksen, ini menggambarkan kekuatan atau mutu dari beton yang sudah mengeras. Model pengujiannya bagaimana Sobat Struktur bisa lihat di posisi gambar nomor eh, pertama ini. Jadi berupa silinder di beton, campuran beton, adukan beton, kita cetak dalam bentuk silinder, kemudian dikompres ataupun ditekan dalam mesin uji. Kemudian sifat mekanik kedua adalah kuat tarik belah atau tensile splitting strength, (TSP). Benda ujinya mirip dengan kuat tekan, namun dengan posisi pengujian ditidurkan seperti gambar di atas yang sebelah kanan atau gambar nomor 2. Kemudian juga ada uji kuat lentur, FR, berupa balok beton. Jadi dengan spesimen ataupun benda uji berukuran 15 cm kali 15 cm dengan panjang 60 cm, kita lakukan pembebanan di 2 titik seperti di gambar 3. Kemudian juga ada sifat mekanik yang tidak kalah pentingnya, yaitu modulus elastis atau yang modulus. Hubungan antara yang modulus ataupun modulus elastis dengan kuat tekan beton biasanya dapat diambil secara empirikal 4.700 akar Fc prime. Ini adalah beberapa sifat mekanik beton yang umumnya nanti sobat struktur pakai dalam proses mendesain. Umumnya hanya ada kuat tekan Fc prime dengan modulus elastis. Kuat tarik belah dan kuat lentur dipakai juga sebetulnya, namun tidak begitu banyak. Nah, ini adalah sifat lain dari material beton, yaitu susut atau shrinkage. Jadi dalam proses beton, dari beton mulai dicampur hingga mengeras, umumnya beton mengalami perubahan volume. Kita pahami karena ada porsi air di situ yang seiring dengan berjalannya waktu dia akan menguap. Nah, kadar air dalam beton ini akan berkurang karena adanya proses evaporasi. Seiring dengan mengeringnya beton, maka volume akan menyusut yang kemungkinan diakibatkan oleh adanya tegangan tarik kapiler. Jadi di dalam beton tertimbul tegangan tarik yang muncul. Nah, akibatnya apa? Karena tadi kalau sobat struktur perhatikan, beton eh, mempunyai kelemahan terhadap tarik, sehingga kalau di dalam mikrostrukturnya timbul tegangan tarik, maka akan timbul retak pada permukaan beton. Nah, potensi tersebut yang mungkin sobat struktur sering jumpai ada beton-beton yang retak gitu. Nah, ini adalah karena adanya shrinkage atau susut di dalam eh, campuran beton kita. Nah, untuk mengurangi potensi susut tersebut, mengurangi banyaknya retakan pada struktur kita, maka umumnya beton harus dirawat atau yang orang sebut dengan istilah curing. Nah, curing ini dapat dilakukan dengan berbagai macam metode begitu ya. Namun yang umum di lapangan lakukan beton yang setelah dicor kemudian disiram dengan air secara berkala atau mungkin ditutup dengan karung goni yang sudah dibasahi, atau juga untuk kalau pekerjaan di laboratorium umumnya spesimen atau benda uji itu direndam dalam bak air begitu ya selama jangka waktu yang minimal 7 hari. Jadi kita rawat
Selama waktu itu proses hidrasi masih berjalan, dan proses hidrasi ini menimbulkan panas dalam beton, sehingga harus kita jaga panas tersebut. Ini unsur. Kemudian juga ada sifat beton yang namanya rangka atau klip. Jadi kalau sebuah struktur perhatikan, contoh adalah beton yang sudah mengeras di gambar yang pertama. Beton ini memiliki ketinggian tertentu, kemudian kita berikan beban pada beton. Kita tekan hingga beton itu eh, pan- panjangnya mengalami pengurangan atau dia memendek begitu ya. Nah, kita tekan. Nah, setelah jangka waktu tertentu dalam mungkin singkat begitu, kalau beban itu kita lepas, maka eh, panjang ataupun tinggi dari beton tadi akan kembali ke kondisi awal atau kondisi pertama. Nah, namun kalau kita tingkatkan terus pemberian beban ini, kemudian kita tahan dalam jangka waktu yang cukup lama, jadi kita maintain bebannya, kita aplikasikan untuk jangka waktu yang lama, setahun atau 2 tahun begitu. Setelah kita lepas kemudian bebannya, maka di akhir masa loading yang cukup lama itu ada perubahan ketinggian daripada benda uji itu. Nah, perubahan ini sifatnya permanen, sehingga ini adalah yang namanya disebut dengan gejala rangka ataupun creep. Demikian Sobat Struktur, resume singkat kita untuk pembelajaran awal kita mengenal material beton. Tentunya ini memang eh, masih cukup ringkas begitu ya, karena ini hanya pengenalan. Mungkin untuk lebih memahami, Sobat Struktur bisa mempelajari lebih lanjut tentang material ataupun ilmu teknologi beton. Demikian Sobat Struktur, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam struktur.